Oke, kita lanjut. Kemudian terkait dengan tabungan hari tua, di sini kami menjalankan program tersebut berdasarkan dasar hukum. Yang pertama itu PP 25 tahun 81, Jungto PP 25 tahun 2013. Ya, itu untuk program tabungan hari tua. Kemudian untuk program pensiunnya, ini berdasarkan Undang-Undang 11 tahun 69. Kemudian untuk program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, ini berdasarkan PP 70 tahun 2015, Jungto PP 66 tahun 2017. Yang dimana eh, kepesertaan dari JKK dan JKM ini termasuk PNS dan P3K. Kemudian untuk program Taspen, Bapak Ibu, program Taspen ini sebenarnya ya, Taspen ini sudah menjadi bagian dari Bapak Ibu secara otomatis pada saat Bapak Ibu sudah diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil, ya, ataupun PNS, ataupun diangkat sebagai P3K. Ini sudah menjadi eh, Taspen sudah menjadi bagian dari Bapak Ibu secara otomatis, kurang lebih seperti itu. Dan Bapak Ibu sudah dilindungi oleh Taspen ya sejak Bapak Ibu diangkat, ya, sejak kepesertaannya itu dimulai, ya, sampai dengan nanti Bapak Ibu mencapai batas usia pensiun, ya, atau sampai kita berhenti bekerja. Ada program-program, yaitu pertama ada jaminan kecelakaan kerja apabila kita ya mengalami kecelakaan pada saat bekerja, kemudian jaminan kematian, perlindungan atas resiko apabila kita, mohon maaf, meninggal dunia pada saat kita masih aktif bekerja. Kemudian juga ada THT, tabungan hari tua, kemudian juga ada manfaat-manfaat lainnya. Kemudian tidak berhenti sampai di situ, Bapak Ibu, bagi pegawai negeri sipil, ini setelah nantinya BUP, tetap akan menjadi bagian dari Taspen, ya, karena Bapak Ibu yang sudah pensiun pun bahkan hubungannya akan lebih erat dengan Taspen, karena nantinya yang akan mengelola pembayaran gaji pensiun Bapak Ibu ya sebagai peserta pensiun adalah Taspen. Kemudian nantinya apabila mengalami kendala-kendala terkait dengan gaji pensiun pasti akan berkoordinasinya dengan Taspen, karena Taspen lah yang mengelola pembayaran gaji pensiun Bapak Ibu. Sampai dengan kita tutup usia, ya, ini tetap menjadi bagian dari Taspen. Sampai dengan uang pensiunnya diturunkan kepada penerima pensiun janda duda kita, bahkan sampai dengan penerimaan pensiun yatim piatu yang berhak. Seperti itu. Jadi kesempatan ini kesempatan yang luar biasa sekali Bapak Ibu untuk bisa mengenal Taspen lebih dekat, ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa tahu apa saja yang menjadi hak-hak kita, kemudian juga apa saja yang menjadi kewajiban-kewajiban kita sebagai peserta Taspen. Oke, kita lanjut. Untuk kartu peserta Taspen, Bapak Ibu, mungkin untuk Bapak Ibu yang sudah menjadi peserta Taspen di bawah 2015 gitu ya, 2015 ke bawah, kartu peserta Taspen ini kami lakukan pencetakan dalam bentuk seperti sertifikat gitu ya Bapak Ibu ya, atau yang ukurannya itu besar ya, seukuran kertas A4 ya. Nah, berjalannya waktu kartu Taspen ini eh, kita cetaknya seperti ukuran KTP. Kemudian kemarin pasca pandemi berjalannya waktu lagi, kartu peserta Taspen ini saat ini tidak kami lakukan pencetakan secara fisik. Jadi kartu peserta Taspen ini dapat Bapak Ibu lakukan pencetakan secara mandiri ya dalam bentuk kartu Taspen digital. Jadi tidak perlu lagi Bapak Ibu melakukan pengajuan
ke Taspen. Kalaupun ada pegawai-pegawai baru ya, pegawai PNS baru yang belum pernah punya kartu Taspen gitu ya, Bapak Ibu bisa nih melakukan pencetakannya secara mandiri ya dengan mengakses aplikasi Taspen Mobile ataupun melalui aplikasi yang ada di web. Ya, kalau misalkan kita mau melakukan pencetakan aplikasi di web, ini alamatnya www.tos.taspen.go.id. Jika belum punya akunnya, maka kita melakukan registrasi terlebih dahulu dengan mengisi NIK dan data diri dan sebagainya. Kemudian nanti di dalam aplikasi tersebut akan ada menu kartu Taspen digital. Ya, jadi nanti kartu Taspennya ini bisa Bapak Ibu simpan ya dalam bentuk digital, boleh di handphone atau kalau misalkan Bapak Ibu mau cetak juga boleh dicetak ya, jadi nggak ada masalah, kartu Taspen itu akan tetap berlaku ya Bapak Ibu walaupun Bapak Ibu hanya menyimpannya dalam bentuk digital. Oke, kita lanjut. Kemudian untuk penjelasan program yang pertama, program tabungan hari tua, disclaimer di awal ya Bapak Ibu, mengingatkan kembali untuk program tabungan hari tua ini saat ini memang baru hanya diikuti oleh pegawai negeri sipil. Jadi untuk P3K belum mengikuti program ini seperti itu ya. Untuk tabungan hari tua ini pengertiannya adalah manfaat ya yang Bapak Ibu terima berupa tabungan yang nantinya Bapak Ibu bisa terima pada saat Bapak Ibu sudah mencapai batas usia pensiun ya, atau pada saat pegawai negeri sipil ini berhenti menjadi pegawai negeri atas sebab-sebab lain, bisa karena PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat kah, atau dia berhenti atas permintaan sendiri ya sebelum mencapai usia pensiunnya, ini bisa dibayarkan tabungan hari tuanya. Kemudian yang terakhir, tabungan hari tua ini bisa dibayarkan kepada ahli waris apabila peserta Taspen ini ya atau pegawai negeri ini mengalami meninggal dunia. Maka tabungan hari tuanya dibayarkan kepada ahli waris. Seperti itu. Jadi kunci dari tabungan hari tua ini bisa dicairkan apabila Bapak Ibu sudah berhenti menjadi pegawai negeri. Seperti itu. Kemudian kewajibannya di sini adalah yang pertama membayarkan iuran. Membayarkan iuran atau premi ini sebesar 3,25% dikali penghasilan sebulan selama masih aktif. Penghasilan sebulan di sini bukan berdasarkan take home pay ya Bapak Ibu, tapi melainkan penghasilan sebulannya atas dasar gaji pokok, Hai Kakak tunjangan Dela. istri dan tunjangan anak. Ya, jadi memang kalau kita lihat dari dasar pengenaan iuran yang ada, iuran yang Bapak Ibu bayarkan kepada Taspen, ya ini tidak terlalu besar karena hanya berdasarkan gaji pokok plus tunjangan keluarga saja, ya 3,25%. Kemudian kewajiban yang kedua adalah menyampaikan perubahan data diri dan keluarganya apabila mengalami resiko meninggal dunia. Jadi di dalam program tabungan hari tua ini, Bapak Ibu, selain manfaat berupa tabungan yang bisa nanti kita terima pada saat kita sudah berhenti menjadi pegawai, tapi juga ada manfaat tambahan yang diberikan oleh pemerintah, ya, berupa manfaat asuransi kematian. Asuransi kematian ini dibayarkan kepada anggota keluarga kita yang masih menjadi tanggungan kita mengalami meninggal dunia. Ya, maka Bapak Ibu berhak mendapatkan manfaat tersebut. Nah, manfaat ini diterimakan kepada anak apabila mengalami meninggal dunia dengan ketentuan anak tersebut masih masuk ke dalam
tanggungan kita, ya. Anak yang menjadi tanggungan ini ada 3 kriteria yang bisa disebut menjadi anak tanggungan. Anak yang masih dalam tanggungan gitu ya. Yang pertama itu kriterianya anaknya masih berusia di bawah 21 tahun, atau apabila sudah lebih dari 21 sampai 25 tahun, ada masih kuliah dengan dibuktikan keterangan masih kuliah. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila anak tersebut belum pernah menikah, ya, belum pernah menikah. Kemudian yang ketiga, anak tersebut belum berpenghasilan sendiri atau belum bekerja. Jika masuk ke dalam 3 kriteria tersebut, maka anak kita, ya, ini dapat dikategorikan ke dalam anak yang masih masuk ke dalam tanggungan. Apabila mengalami resiko meninggal dunia, maka berhak menerima manfaat asuransi kematian. Seperti itu. Dengan catatan manfaat tersebut maksimal diperoleh untuk anak 3 kali kejadian. Ya, maksimal 3 kali kejadian. Jadi contoh misalkan peserta anaknya meninggal, yang pertama diklaim ke Taspen, kita bayarkan. Anak kedua mengalami kejadian lagi, masih dibayarkan. Anak ketiga mengalami kejadian lagi, dibayarkan. Maka apabila yang keempat juga masih meninggal lagi, maka ini sudah tidak dapat dibayarkan. Jadi untuk ketentuannya adalah maksimal 3 kali kejadian untuk anak. Kemudian manfaat untuk asuransi kematian bagi istri atau suami yang meninggal, di sini berbeda dengan anak ya. Kalau anak tadi dibatasi 3 kali kejadian, kalau untuk istri ini tidak dibatasi ya Bapak Ibu. Jadi istri atau suami tidak dibatasi untuk manfaat asuransi kematiannya. Namun istri suami di sini juga ada ketentuannya, yaitu yang pertama istri atau suami yang dinikahinya secara sah, ya, kemudian sah dan terdaftar ya. Kemudian yang kedua, istri atau suami yang dinikahinya sebelum masa pensiun, sebelum kita memasuki batas usia pensiun atau sebelum kita purna tugas, maka istri suami kita terlindungi oleh manfaat tersebut sampai dengan nanti setelah pensiun, apabila mengalami resiko tetap berhak mendapatkan manfaat tersebut. Seperti itu. Kemudian untuk besaran manfaatnya Bapak Ibu, ini bisa saya coba beritahukan saat ini ya, karena untuk manfaat tersebut sudah menjadi baku ya, sudah tercantum di dalam Permenkyu, kurang lebih seperti itu. Untuk manfaat apabila ada anak yang mengalami resiko meninggal, ini besarannya 4 juta. Kemudian untuk manfaat yang diberikan kepada istri atau suami kita yang meninggal, di sini besarannya 6 juta. Untuk manfaat apabila diri kita sendiri yang sebagai pegawai negeri sipil, ya, apabila mengalami resiko meninggal, maka manfaatnya besarannya 8 juta. Kurang lebih seperti itu untuk program tabungan hari tua. Dan manfaat ini berlaku sampai dengan kita sudah purna, kemudian menjalani masa pensiun sampai dengan kita tutup usia. Jadi tidak berhenti pada saat kita pensiun menjadi pegawai Bapak Ibu. Tetap ini akan terlindungi atau melindungi kita sampai nanti kita sudah pensiun. Kurang lebih seperti itu. Untuk program yang pertama di program tabungan hari tuanya. Kemudian kita langsung masuk ke program yang kedua, program pensiun. Ya, program pensiun ini kalau saya definisikan berdasarkan Undang-Undang 11 tahun 69, yang dimana program yang memberikan penghasilan kepada para penerima pensiun PNS ya, ini dibayarkan setiap bulan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa kita karena telah mengabdi kepada negara. Nah, yang perlu kita garis bawahi mungkin dalam pengertian ini, pembayaran pensiun di sini karena masih mengacu ke dalam Undang-Undang 11 tahun 69, masih dibayarkan setiap bulan ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada pembayaran pensiun sekaligus, tidak ada pembayaran pensiun yang
nominalnya sampai 1 miliar gitu ya, karena dibayarkan sekaligus. Ini tidak ada. Ini banyak informasi-informasi hoax gitu ya, yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum Bapak Ibu. Ya, yang dimanfaatkan oleh oknum, kemudian mengatasnamakan taspen, pejabat taspen, pegawai taspen ya, yang bisa katanya mencairkan uang pensiun sekaligusnya gitu ya. Kemudian Bapak Ibu malah dimintai sejumlah uang oleh oknum tersebut. Kalau misalkan ada Bapak Ibu menerima informasi tersebut, ini sudah dipastikan adalah modus penipuan gitu ya Bapak Ibu ya, karena uh, semua pelayanan taspen ya, klaim, kemudian juga pembayaran pensiun dan sebagainya, ini kami sama sekali tidak memungut biaya sepeser pun dari Bapak Ibu ya. Jadi semua pelayanan yang diberikan gratis. Kalau misalkan ada oknum yang meminta sejumlah uang ke Bapak Ibu, ini sudah dapat dipastikan adalah modus penipuan. Seperti itu. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu, karena nanti pada saat Bapak Ibu sudah menjalani masa pensiun, akan terbatas informasi yang kita terima. Akan banyak informasi yang masuk hanya dari media sosial, media YouTube, dan sebagainya. Yang dimana informasi-informasi tersebut belum tentu dapat dipastikan kebenarannya. Seperti itu. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kami ingatkan sekali lagi, hati-hati terhadap modus-modus penipuan yang mengatasnamakan taspen. Kemudian kewajiban Bapak Ibu PNS ya, dalam program pensiun ini membayarkan iuran sebesar 4,75% dikali penghasilan sebulan. Penghasilan sebulan di sini hanya berdasarkan gaji pokok plus tunjangan istri dan tunjangan anak. Jadi bukan berdasarkan take home pay ya Bapak Ibu, sekali lagi. Jadi Bapak Ibu sebagai PNS ya, sejak diangkat sebagai pegawai negeri gitu ya, ini sudah langsung dikenakan yang namanya iuran wajib pegawai Bapak Ibu. Iuran wajib pegawai ini kalau dulu itu besarannya 10%. 10% dari penghasilan Bapak Ibu. Penghasilan ini dari gaji pokok plus tunjangan keluarga. Ya, 10%. Kalau dulu Bapak Ibu menyetorkan 2% itu untuk BPJS Kesehatan. Kemudian sisanya 8% ini untuk taspen. Ya, jadi total dari potongan gaji Bapak Ibu sejak Bapak Ibu menjabat sebagai pegawai negeri, total iuran ke taspennya adalah 8%. Total iurannya ya. Dari 8% tersebut dibagi dua ke dalam program tabungan hari tua, kemudian juga ke dalam program pensiun. Untuk program pensiun sebesar 4,75%, tadi di program tabungan hari tuanya sebesar 3,25%. Itulah potongan yang dipotong dari gaji pokok Bapak Ibu plus tunjangan keluarga untuk nantinya Bapak Ibu terima sebagai tabungan hari tua pada saat Bapak Ibu sudah menjalani atau memasuki masa purna. Seperti itu. Kemudian kewajiban yang kedua yaitu menyampaikan perubahan data keluarga. Ya, lagi-lagi kita diwajibkan untuk menyampaikan perubahan keluarga Bapak Ibu. Yang pertama apabila ada istri, suami meninggal atau bercerai ya, atau nanti pada saat kita sudah pensiun ya dan sudah berstatus janda atau duda ingin menikah lagi. Ya. Ini wajib dilaporkan ke Taspen. Karena untuk komponen gaji pensiun Bapak Ibu nanti setelah pensiun itu tetap berhak mendapatkan tunjangan keluarga. Jadi tetap ada tunjangan istri, tetap ada tunjangan suami, dan tetap ada tunjangan anak. Ya, di sini tunjangan istrinya itu sebesar 10%. Jadi kalau misalkan istri atau suami kita meninggal atau bercerai, diwajibkan lapor ke Taspen untuk kita mengeluarkan tunjangan tersebut. Ya, agar nantinya tidak ada terjadi keterlanjuran pembayaran tunjangan
keluarga, ya. Jangan sampai nanti tunjangan keluarganya terbayar terus gitu ya, malah nanti menjadi hutang kepada negara, ya. Malah nanti resikonya adalah ahli waris kita yang menanggung, kurang lebih seperti itu. Kemudian menikah lagi di sini diwajibkan maksimal 1 tahun dari tanggal pernikahan wajib dilaporkan ke Taspen, ya, agar kami bisa memasukkan tunjangan istri yang baru atau suami yang baru ke dalam daftar gaji Bapak Ibu. Kalau lebih dari 1 tahun pendaftarannya, maka istri atau suami kita yang baru tersebut tidak dapat dibayarkan tunjangannya, tapi hanya tercatat sebagai ahli waris pensiun atau sebagai anggota keluarga kita. Seperti itu. Kemudian anak yang tertunjang, ya, di sini juga diwajibkan melaporkan, ya. Mungkin kalau Bapak Ibu yang masih aktif, anak yang tertunjang di sini melaporkannya ke bendahara gaji di instansi Bapak Ibu masing-masing. Nah, nanti setelah pensiun, anak yang tertunjang ini melaporkannya ke Taspen, ya, untuk anak yang sudah berusia di atas 21 tahun sampai 25 tahun dan masih kuliah, ya, yaitu melaporkan keterangan masih kuliah. Dan keterangan masih kuliah ini wajib diperbarui setiap tahun, ya, 1 tahun sekali di tahun ajaran baru, ya. Tahun ajaran baru ini sekitar bulan Juli, Agustus, September, ya, kurang lebih. Kalau sudah pendaftaran tahun ajaran baru, langsung minta keterangan masih kuliah Bapak Ibu ke anaknya untuk dilaporkan ke Taspen. Seperti itu. Kemudian pindah kantor bayar dan pindah domisili ini juga wajib dilaporkan ke Taspen. Kemudian selanjutnya manfaat dari program pensiun. Di sini yang pertama adalah pensiun bulanan. Ya, pensiun bulanan ini kalau misalkan Bapak Ibu yang saat ini masih aktif bekerja, mungkin komponen manfaat gajinya ini banyak, ya, ada tunjangan kinerja dan lain-lain. Nanti pada saat kita pensiun, manfaat pensiun bulanan ini akan berkurang komponennya Bapak Ibu. Jadi nanti hanya akan tersisa 4 komponen. Ya, yang pertama pensiun pokok, yang kedua tunjangan istri atau suami yang sebesar 10% tadi. Kemudian komponen yang ketiga adalah tunjangan anak sebesar 2%, maksimalnya 2 orang anak yang ditanggung. Kemudian yang keempat, tunjangan beras. Per jiwanya 72.000. Ya, kalau misalkan ada kita menanggung 1 istri dan 2 orang anak, maka hitungannya 4 jiwa. Maka tunjangan berasnya tinggal dikali 4. Sesuai dengan kondisi jiwa yang ada. Seperti itu. Kemudian ada manfaat pensiun terusan. Pensiun terusan ini dibayarkan apabila ada penerima pensiun, PNS, ya, mengalami meninggal dunia. Maka pensiun terusan ini dibayarkan selama 4 bulan kepada istri atau suami atau anaknya, ya, sebesar gaji pensiun tersebut. Kemudian yang ketiga ada pensiun janda, pensiun duda, ataupun pensiun yatim. Kalau tadi penerima pensiun sendiri besarannya itu 75%, ya. Kalau untuk pensiun janda duda atau pensiun yatim, besarannya adalah 36% dari gaji pokok terakhir. Jadi memang sedikit berbeda untuk besaran penerimaan pensiun janda duda dan pensiun yatim. Kemudian ada pensiun ke-13 dan THR, ya. Jadi para penerima pensiun ini juga tetap berhak Bapak Ibu untuk menerima pensiun ke-13 dan THR secara otomatis, ya, tidak perlu ada pengajuan. Kemudian yang terakhir ada manfaat uang duka wafat. Apabila ada penerima pensiun yang mengalami resiko meninggal dunia, maka berhak menerima uang duka wafat kepada ahli warisnya. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke program yang ketiga, ya. Program yang ketiga ini yaitu jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kecelakaan kerja ini kalau misalkan kita definisikan adalah perlindungan atas resiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa yang pertama perawatan, yang kedua santunan, dan yang ketiga adalah tunjangan cacat. Ya, ini adalah manfaat-manfaat yang telah kita terima sebagai perlindungan resiko kita, Bapak Ibu, apabila mengalami resiko kecelakaan pada saat bekerja.
Kemudian siapa saja peserta yang masuk ke dalam program jaminan kecelakaan kerjanya Taspen? Di sini yang pertama itu ASN. ASN di sini terdiri dari PNS dan P3K, ya. Kecuali ASN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian ada pejabat negara juga yang dilindungi oleh program jaminan kecelakaan kerja. Pejabat negara ini mulai dari bupati, wali kota, gubernur sampai dengan presiden, ya ini masuk ke dalam program JKK. Kemudian pimpinan dan anggota DPR ini juga termasuk peserta kita. Kemudian juga pegawai pemerintah, ya ini juga termasuk ke dalam peserta jaminan kecelakaan kerja Taspen. Kemudian untuk iurannya, untuk iuran dari program JKK sendiri ini besarannya 0,24% dari gaji pokok. Ya, berbeda dengan THT dan pensiun yang berdasarkan gaji pokok plus tunjangan keluarga. Kalau untuk jaminan kecelakaan kerja hanya berdasarkan gaji pokok saja, ya. Dan besaran iurannya juga 0,24%. Dan yang menarik lagi, untuk iuran di program jaminan kecelakaan kerja ini sama sekali tidak memotong dari penghasilan Bapak Ibu, ya. Jadi gaji Bapak Ibu tidak terpotong dari program JKK, melainkan iurannya tersebut dibayarkan langsung oleh pemberi kerja. Nah, pemberi kerja bagi ASN ini adalah pemerintah, ya, maka pemerintahlah yang langsung membayarkan iuran tersebut tanpa memotong dari penghasilan kita setiap bulan. Seperti itu. Kemudian dari 0,24% tadi, Bapak Ibu terlindungi ke dalam 13 manfaat. Ya, ada banyak sekali Bapak Ibu manfaatnya. Yang pertama, biaya transportasi. Ya, apabila mengalami kecelakaan, kemudian membutuhkan biaya transportasi darat, laut, udara, ini bisa kita cover untuk biaya transportasinya. Kemudian yang kedua, apabila setelah mengalami kecelakaan, si pegawainya ini ternyata ditetapkan cacat, ya, cacat sebagian anatomis, hilang jari tangan, hilang kaki atau apa sebagainya, ini kita bayarkan santunan cacatnya. Ya, berapa persen dia mengalami cacat dikali 80 gajinya. Ya, ini untuk santunan cacatnya. Kemudian yang ketiga, cacat sebagian fungsi. Beda dengan anatomis, kalau anatomis ini bagian tubuh yang hilang, ya. Kalau cacat sebagian fungsi, fungsi dari tubuh kita yang berkurang. Ya, berapa penurunan fungsinya ini dikali 80 gaji Bapak Ibu. Kemudian ada santunan cacat total tetap juga yang besarannya ini 70% kali 80 gaji. Ada santunan berkalanya juga 250.000 dikali 24, ya, atau 2 tahun. Kemudian nomor 5, pensiun karena cacat. Apabila Bapak Ibu setelah mengalami kecelakaan ternyata berdasarkan apa namanya penilaian dari tim penguji kesehatan gitu ya, Bapak Ibu tidak dapat lagi bekerja di bidang manapun dalam tanggung jawabnya sebagai ASN, ya. Jadi Bapak Ibu harus dipensiunkan. Maka Bapak Ibu berhak mendapatkan pensiun karena cacat. Ya, seberapa persennya nanti dikali gaji atas berkurangnya fungsi organ tersebut. Seperti itu. Kemudian nomor 6, biaya pengobatan sampai dengan sembuh. Jadi bagi Bapak Ibu mengalami kecelakaan kerja, biaya pengobatan ini ditanggung oleh Taspen. Terus pertanyaannya, Mas, saya kan ada BPJS Kesehatan gitu ya. Nah, untuk BPJS Kesehatan sendiri, kalau kita lihat dari poin-poin yang tidak di-cover oleh BPJS Kesehatan, salah satunya adalah perawatan akibat dari kecelakaan kerja. Jadi semua jenis perawatan akibat dari kecelakaan kerja ini di-cover oleh pengelola program jaminan kecelakaan kerja. Di Indonesia ada 3 pengelola program jaminan kecelakaan kerja. Yang pertama Taspen, BPJS Tenaga Kerja, yang ketiganya Asabri. Masing-masing telah dibedakan sesuai dengan kepesertaannya. Kalau untuk Taspen, kami khusus mengelola untuk aparatur sipil negara, khusus bagi PNS, ya.
Jadi kalau untuk PNS yang mengalami kecelakaan kerja, maka biaya pengobatannya ditanggung oleh Taspen sampai dengan sembuh. Kemudian nomor 7 ada santunan tidak mampu bekerja. Ya, ini sebesar 100% dikali gaji. Kemudian ada biaya rehabilitasi medik maksimal 2,6 juta. Kemudian ada biaya penggantian gigi tiruan sebesar 3,9 juta. Kemudian nomor 10 sampai dengan nomor 13, apabila peserta yang mengalami kecelakaan kerja tersebut meninggal dunia, ya, maka biaya santunannya dibayarkan kepada ahli waris. Ya, yang nomor 10 itu santunan kematian bekerja. Ini besarannya 60% dikali 80 gajinya. Kemudian nomor 11-nya ada uang duka tewas, ya, 6 dikali gaji. Kemudian ada biaya pemakaman sebesar 10 juta dan beasiswa untuk anak ini berjenjang, ya, sesuai jenjang pendidikan 15 sampai dengan 45 juta. Kalau masih SD ke bawah, besaran beasiswanya 45, kalau sudah SMP 35, SMA 25, jika sudah kuliah, maka besaran beasiswanya 15 juta. Seperti itu. Dan ini maksimal untuk 2 orang anak. Jadi kalau misalkan anak yang ditinggalkan masih kecil-kecil gitu ya, masih SD ke bawah, maka besaran beasiswanya 45 juta, 45 juta. Ya, 90 juta. Kalau misalkan rata-rata yang diterimakan apabila mengalami resiko ini kurang lebih sekitar 300 sampai 400 juta yang dibayarkan kepada ahli waris. Seperti itu. Oke, kita lanjut.